Penyedia layanan hosting biasanya menyediakan promo setiap tahunnya. Ya, jadi ada yang murah, ada yang sedang, dan ada yang lebih mahal tergantung dari paket yang ditawarkan. Misalkan penyedia layanan hosting itu seperti yang pertama itu rumah web, ya. Nah, kayak gini, kelihatan ya, rumah web, lalu ada ID hostinger yang sering orang pakai ya. Namun yang saya pakai adalah rumah web. Nanti akan saya demokan ke kalian. Lalu ada Dewa Web. Dewa Web. Dewa Web kayak gini. Ada hosting murah atau unlimited SSD storage 99.000 setahun. Namun saya belum yang linknya ke rumah web ya. Dewa Web Hosting, sorry itu tadi rumah web. Ini Dewa Web atau Dewa Hosting ya. Kayak gini. Saya belum pernah pakai Dewa Web. Saya pakainya rumah web sama waktu itu ID Hostinger ya. Yang awalnya ID Hostinger, kemudian saya pindah ke rumah web. Kenapa pilih rumah web? Pertama, dia customer service-nya pas respon ya, kalau kita ada masalah. Lalu kita mau menginginkan tutorial, misalkan menginstal apa, dia secara real time menjawab. Ya, artinya dia tidak menunda keluhan dari kliennya. Tapi yang harus dipahami adalah masing-masing hosting katakanlah sama, ya. Hanya saja penyedia layanannya saja yang berbeda. Namanya doang, ya. Bisa jadi pemiliknya orang yang sama, kayak gitu. Oke. Kalian bisa bisa daftar di rumah web kalau membutuhkan ya. Kalau belum, ada yang gratisan. Ada yang gratisan itu namanya Zero Web Host ya. Ini sudah saya coba juga, lumayan stabil. Tapi di jam-jam malam akhir malam menuju pagi itu jam 12 ya, jam 1 dia maintain. Artinya servernya dia off ya. Dia off, mungkin menyiapkan ini ya, menyiapkan tenaga untuk servis di pagi harinya, atau dia menyediakan servis automatic maintenance. Nah, ini tampilan web host-nya ya. Ini pernah saya gunakan juga sebagai media pembelajaran di luar sekolah ya. Artinya di media umum ya. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau yang free itu satu website, terus disk space-nya 300 MB ya. Bandwidth-nya itu 3 GB, tidak ada email. Terus ini Office-nya tidak support ya. Nah, terus ada yang harganya $1.39 ya per bulan, berarti setahun berapa tuh ya? Tinggal dikaliin aja. Satu website saja, terus 30 giga, 30 giga, terus limitednya segini. Kalian bisa baca di sini ya. Nah, kayak gitu. Tapi yang saya rekomendasikan jika nanti kamu tertarik dengan pengelolaan web atau menjadi web administrator, maka pilihlah rumah web. Rumah web. Ya, oke. Rumah web. Nah, hosting tampilannya kayak gini, ya. Ini cPanel, namanya control panel.
ya. Control panel kayak gini. Mulai dari email, ya, file, pengelola file, database, domain, metrik, ya, meliputi bandwidth, errornya, resource-nya, dan sebagainya. Lalu security-nya, kita bisa ngeblok IP, ada SSL, ya, nanti ini lebih dalam di pelajaran selanjutnya, ya. Lalu software, nah, dalam artian software ini kita bisa menginstal software secara otomatis tanpa kita download, tapi cukup kita install sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan software itu kita install di ini ya, Softcolus Apps Installer, ya, tinggal klik saja ini. Nanti kamu tinggal pilih di sini, ya. Ada blog itu ada apa aja, ya, ada WordPress, ada Pubfana, .clear dan sebagainya, ya. Lalu portal atau CMS, ada Joomla, Open Real Estate, ya, ada CMS mode simple, Drupal dan sebagainya. Di sini kalian bisa pilih, ya, satu-satu. Lalu ada forum, ya, kalau kalian ingin buat forum kayak gitu, kayak misalkan grup-grup diskusi TKJ atau misalkan alumni, itu bisa kalian buat dari menu forum ini. Lalu image gallery, ya, kalian bisa menampilkan secara otomatis gambar yang ada di komputer atau laptop kamu, lalu diupload ke website kamu sendiri. Nanti bisa ditampilkan di sini, ya. Ini nggak usah ngoding, ya. Ini cukup cukup klik saja, lalu isinya. Saya contohkan e-learning yang saya buat itu menggunakan Moodle. Nah, ini, ya. Nah, kayak gini. Ini belajar dosen cyber ini di sini. Nah, kayak gini, ya. Ini tampilan konfigurasinya kayak gini. Nah, ini cukup berguna untuk kalian sebagai portofolio, artinya sebagai pengalaman ketika lulus. Ketika kalian melamar kerja, kalian pernah ngapain di SMK? Misalkan pernah mengelola website, ya, atau misalkan dikenalkan hosting, meskipun itu hostingnya gratis, ya. Nah, itu Softcolus Apps Installer, ya. Berarti kalian bisa memilih aplikasi atau software yang diinstal yang ya, jika kalian ingin buat website dari WordPress, ya, misalkan website saya itu ini, ya, ini saya buat dari, kelihatan websitenya ini, kelihatan, ya. Nah, ini website saya, ya, kayak gini, ini masih seperempatnya, belum begitu full saya iniin, ya. Nah, kayak gini, ini saya buat dari WordPress, ya. Jadi kalian kalau ini masuknya berarti web design, ya, artinya kalau web design itu beda dengan web programming, ya. Kalau web programming itu dibuat webnya dari awal, ya, mulai dari merancang alur, logika, terus bahasa pemrograman yang kita gunakan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan web design, ya, atau kita menggarap web design, kita cukup menggunakan CMS, ya, atau misalkan aplikasi software yang sudah tersedia di hostingnya, ya, kayak gitu. Tinggal pilih apakah kita pakainya Joomla, ya, CMS-nya. CMS itu Content Management System, ya. Ada namanya Joomla, ya. Tadi di Joomla juga ada di Softcolus itu. Joomla, nah ini Joomla ada, ya, Joomla, WordPress, Joomla, ya, terus kalau backupnya ada Hibernate Card, ya, terus PHP ini bisa dilihat di sini, ya. Terus bahasa pemrogramannya ada Laravel, ya. Terus nah, jadi banyak, ya, nanti dilihat aja di hasil recordnya nanti, ya, diulangi. Nah,
berapa ini kapasitasnya. Kapasitas hosting saya ini tahun bayarnya 1,5 ya, 1,5 juta. Karena ini saya bikin ditentukan dari kebutuhan yang kita hadapi. Misalkan websitenya untuk keperluan dagang ya, atau misalkan transaksi secara setiap harinya kayak gitu. Berarti yang kita butuhkan adalah unlimited storage. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya website pribadi dan itu hanya sebagai blog-blog curhat saja atau misalkan berbagi tutorial, nah itu pilih aja yang di space-nya itu 2 giga saja, itu sudah cukup ya. Kayak gitu. Nah yang selanjutnya saya akan kenalkan email ya. Email. Jadi email tidak apa istilahnya tidak menggunakan Gmail lagi, tapi menggunakan @domain yang kalian pesan ya. Contoh misalkan Ricky Chandra, Richan. Nah ini ya, ini Richan, Richan@richancyber.info. Nah itu berarti email kalian sendiri dan dari domain kalian sendiri ya. Nah contoh saya lihat di sini cek email. Cek email nanti kelihatan ini web my loginnya. Kelihatan. Niki kelihatan Niki. Kelihatan, Pak. Nah ini ya, ini tampilan awal loginnya. Nah, ini pakai aplikasinya Runcope. Ya. Kalau Gmail kan pakai Gmail. Kalau ini menggunakan Runcope ya. Kayak gitu, Runcope. Nah, Runcope. Ini udah login. Tampilan emailnya, nah kayak gini. Ya. Tampilan emailnya seperti ini. Ada kotak masuk, konsep, dan lain sebagainya seperti halnya Gmail. Tapi kelebihannya ini bisa apa? Bisa kalian setting storage-nya sesuai dengan hosting yang kalian pesan. Artinya email ini bisa kalian setting 20 giga storage-nya, kapasitasnya, atau unlimited. Ya. Itu kelebihan jika menggunakan hosting sendiri. Berbeda dengan Google, G Drive-nya itu kapasitasnya berapa? 15 giga saja per akun. Kayak gitu. Tapi kalau dari seperti di marketplace itu kayak di Bukalapak, Shopee itu banyak jualan yang G Drive yang unlimited storage tapi jualannya harganya murah. Tapi itu jangan tergiur murah ya. Karena saya pernah coba itu beli ketika saya upload file 1 giga bareng-bareng, pas malamnya saya kena blacklist oleh Google. Artinya kena blacklist itu akun saya tidak bisa dibuka kembali ya, karena dianggap sebagai pembajakan. Kayak gitu ya. Mungkin yang jualan menggunakan server kedua ya setelah Google. Artinya itu jalan tikus ya. Kayak gitu. Di luar dari Google sendiri. Jadi gimana ya? Banyak juga kan yang jualan YouTube, terus yang akun YouTube premium ya, setelah 3 hari dia kena blacklist oleh YouTube. Mungkin ya karena pemakaian pertama tidak wajar ya, terus YouTube mempunyai algoritma yang bisa mendetek bahwa ini bukan bukan premium account dari server YouTube yang utama, kayak gitu ya. Di situ ketangkasan teknologi masing-masing penyedia hosting ya, kayak gitu. Google kan yang kalian tahu sendiri, mereka punya server sendiri ya. Artinya di YouTube juga banyak ya. YouTube kalau kalian lihat kalian tinggal cari ya server server Google.
Kalian kalau mau belajar otodidak kayak gini ya, jadi cari server Google. Di situ ada banyak menjelaskan letak servernya bagaimana, infrastrukturnya, ya. Nah ini inside ada Google Data Center. Agak-agak lemot nih YouTube. Jam 9 katanya mulai. Iya. Nah, kelihatan? Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dia Google Center itu, Google Data Center Security-nya dia punya 6 layer. Artinya dia punya 6 lapisan keamanan ya. Mulai dari CCTV, Waduh. terus mulai dari dia masuk ke parkiran dia harus juga dia scan ID card, terus ke ruang server juga dia scan ID card, ya. Terus parkir pun dia khusus kayak gitu. Nah itu dari sistem security-nya jelas saya jelaskan. Nah terus Google pun punya sistem pendinginan yang luar biasa, ya. Sistem pendinginan yang luar biasa kenapa? Karena dia punya ruangan khusus untuk sistem pendinginan server yang dia punya kayak gitu ya. Makanya kalau 1 detik saja Google down itu bisa ratusan miliar kerugian yang mereka alami kayak gitu ya. Kayak WhatsApp, coba aja WhatsApp down 45 menit aja berapa ratus miliar yang mereka uang mereka hilang begitu saja dalam hitungan menit loh ya, kayak gitu. Belum lagi kalau hitungan jam. Makanya sistem pendinginannya luar biasa kayak gitu ya. Oke, nah kayak gitu. Ini kalau saya buka nanti nge-lag ya. Silakan kalian buka di Google ya. Server Google itu seperti apa, terus servernya si Microsoft. Ya, server Microsoft dan lain sebagainya. Kayak gitu, nah kayak gini ya. Ini mana Microsoft? Hampir sama sih kan. Tapi yang menjadi titik tumpu adalah server Google ya. Server Google, nah, nanti kalian carilah di YouTube ya. Iya, Pak. Nah, nanti hasil rekaman Zoom ini saya upload ke YouTube, kemudian saya upload ke e-learning. Nanti apa yang saya jelaskan kalian tulis ulang di e-learningnya ya. Jadi menyimak dan mengetik. Tadinya saya mau nyari nulis, mungkin untuk sementara saya nyuruh kalian ketik ulang apa yang saya bahas hari ini. Kayak gitu. Tapi di e-learning belum saya posting, nanti jam 9 atau setelah Zoom ini saya posting. Karena kita belajar hari ini sampai jam 9.40, berarti ada sekitar 40 menit untuk mengerjakan soal dari saya. Nah, kayak gitu. Sampai di sini ada yang bertanya? Mungkin ada yang tertarik menjadi administrator website? Ya, kayak gitu. Kalau menjadi administrator website mungkin bisa dibilang sebagai operator ya. Tapi menjadi developer gajinya lumayan menjanjikan daripada sekedar operator ya. Kayak gitu. Tapi berbeda-beda tergantung dari objek project yang kita jalani. Misalkan si klien itu minta tolong Mas buatkan website operasional atau transaksional. Berarti itu cukup rumit ya kayak gitu. Berarti gajinya pun atau bayarannya pun cukup tinggi ya. Tapi kalau misalkan Mas tolong buatkan website information ya, seperti web sekolah itu kisaran tidak jauh dari 4 juta ya, berarti 4 juta ke bawah. Tergantung dari klien menyanggupinya berapa. Kayak gitu ya. Jadi bisnis dari kalian menjadi siswa TKJ itu sebenarnya banyak ya. Ada yang bisnis konsultan, terus
trainer ya, terus IT support juga kalian bekerja nanti seperti itu bisa ya. Menjadi guru juga bisa ya. Saya juga dulu mengajar tuh sebelum kuliah. Jadi saya dari TKJ, saya lulus itu langsung mengajar ya, kemudian saya kuliah. Setelah itu ya wis ngajar sampai sekarang. Saya tidak di perusahaan karena saya membuka lembaga sendiri ya, bergerak di bidang trainer ya, dan konsultan IT kayak gitu ya. Mantap. Kalian bisa lihat dari logo saya kayak gitu ya. Iya. Oke, itu hosting dan control panel. Nah, bagaimana dengan website ya? Dengan website itu pengembangan dari website itu isinya dari hosting yang akan kita sewa. Contoh misalkan isi hostingnya kayak gini ya, kalian di file manager, lalu ke public HTML, lalu misalkan saya perlihatkan ya isi e-learning itu kayak gimana. Ini belajar ya, belajar.rikancyber, berarti di folder belajar. Nah ini isinya ya. Ini kalau di coding mungkin nggak selesai selama 6 bulan ya, mungkin ini bisa sampai project setahun ya kayak gitu. Tapi membutuhkan tim yang lumayan handal ya, karena ini cukup dari kita lihat dari analis ya, analis database-nya, analis programnya, terus programmernya juga. Programmer juga ada yang back end, ada yang front end, terus ada yang khusus menangani UI, UX ya. Jadi istilahnya user interface, tampilan websitenya seperti apa. Terus UX itu user experience, misalkan ketika kalian menggarap sebuah project web sekolah. Nah, berarti web sekolah itu misalkan tidak jauh warnanya atau temanya dari logo sekolah itu sendiri. Misalkan yang kita lihat dari logo Yadika, misalkan logonya itu misalkan katakanlah biru ya, atau misalkan katakanlah hijau dan merah, atau misalkan biru dan kuning misalkan kayak gitu. Berarti tema websitenya tidak jauh dari warna tersebut, artinya menyesuaikan. Nah biasanya yang mengelola UI, UX, terus yang mengelola database, analis, terus programmernya pun berbeda-beda. Makanya jika kalian menggarap sebuah proyek website nanti, kalian tidak bisa berjalan sendiri karena harus melibatkan tim ya. Artinya kita harus punya tim. Ya, seperti contoh saya pun punya tim ya. Saya punya tim programmernya, ada tim IT supportnya. Katakanlah IT support itu yang maintain servernya, terus ada yang maintain kliennya, akan ada job masang kabel, tukang maku-makunya kayak gitu ya. Ada yang menentukan jalur kabelnya seperti apa, ada yang mengatur bandwidth-nya. Siapa nih yang coret-coret ya? Muhammad siapa nih? Ya, ada yang mengatur apa tuh? Bandwidth-nya, terus apa istilahnya itu? Topologinya kayak gitu. Tata letaknya ya kayak gitu. Posisi servernya itu bagaimana? Posisi kabelnya seperti apa? Itu juga ada bagian-bagian. Nah, kalian pun dari TKJ bisa bekerja lebih layak sebenarnya, tapi dibarengi dengan skill yang mumpuni. Nah, skill yang mumpuni itu dibarengi dengan belajar yang tekun. Belajar yang tekun itu tidak hanya dari guru, tapi dari berbagai media, khususnya atau umumnya belajar itu dari YouTube biasanya ya. Kalau dulu kan misalkan dari blogger ya, dari Wikipedia, tapi seiring berkembangnya zaman, semua orang berbagi tutorial, berbagi apapun itu, ya, sampai yang tidak layak dibagikan pun bisa tampil di YouTube. Artinya tidak berfaedah pun tampil di YouTube, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat nanti hasil postingan
saya itu di YouTube saya sendiri ya, yang sudah saya share. Nanti kalian tinggal klik saja. Di situ di situ YouTube-nya campuran ya, karena saya mengajar di 2 sekolah. Jadi kalian bisa lihat ya, saya mengajar apa saja di situ. Terus saya juga konsultan saya campurkan di situ. Jadi tidak terpisah kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal dipilih saja mana yang lebih bermanfaat dari YouTube saya. Silakan kalian tonton. Iya. Ya, kayak gitu. Baik, ada yang bertanya? Ini lebih menarik. Pembelajaran ini lebih menarik kalau disampaikan secara offline. Tapi karena harus online ya oke lah. Gitu. Tapi kalau mau belajar secara mandiri, kalian bisa belajar dari Zero Web Host itu ya. Web Host itu karena gratis ya. Jadi tidak tidak dibatasin juga. Artinya kalian mau upload kapan saja silakan. Selama servernya itu on. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Saya juga dulu zaman SMK itu belajar dari sini dulu ya, dari gratisan dulu. Lalu beralih ke bayar ya, karena sudah cukup lama belajar seperti hosting premium tadi ya. Nah kayak gini sama, kontrol panelnya ada, domainnya juga ada, kayak gitu. Nah, misalkan domainnya apa aja ya, domain utamanya. Nah ini ya, karena saya unlimited, jadi saya bebas menambahkan domain apa saja. Yang ada belajar, ada cloud, ya, ada link, ada lulus ya. Ini sekolah lain yang saya ajarkan. Terus ada mail, ada nilai, ya, ada token, ada perpustakaan, ada portal kotak saran kayak gitu, ada PPDB, ada raport. Ini website utama saya ini ya, main domain, berarti dia domain utama. Lalu ini domain utama yang kedua ya. Lalu ada surat juga ya, jadi saya tempelkan di hosting ini karena mumpung saya dulu tuh dapat promo unlimited kayak gitu ya. Kalau kalian mau lihat, saya ada cloud ya. Jadi cloud itu penyimpanan seperti Google Drive ya. Tapi ini punya saya sendiri. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Ini cloud sorry. Ini yang punya cloud lain. Cloud.richan. Ini cloud ya, cloud saya ini. Nah, kayak gini ya, kelihatan? Ini masih loading ya, jadi putih. Nah, kayak gini. Nah, kelihatan? Kelihatan. Nah, ini cloud saya, ya. Ini tampilan loginnya. Kalian bisa lihat isinya ada apa aja. Ya. Nah, ini ya, ini isinya. Dan ini unlimited. Ya, kita mau upload apa aja di sini bisa. Kayak gitu. Bisa kita upload, terus bisa kita share kembali, ya, sehingga orang lain bisa download. Nah, misalkan ini tombol share ya, tombol share, lalu misalkan public link, lalu klik public link, lalu public link, pilihlah download or view, lalu share, lalu copyin ke sini ya. Ini klik tombol copy to clipboard ya, klik ini lalu kopikan ke tempat lain atau WA atau mana ya, bisa. Nanti bisa ke download. Contoh misalkan saya buka di tempat lain, saya buka di browser lain ya. Contoh misalkan saya share screen. Nah, kayak gini. Saya copyin linknya. Ini agak lama jaringannya.
Nah, kayak gini ya. Kayak gini, berarti itu nanti bisa langsung download. Klik ini bisa langsung download. Kayak gitu. Ya. Nih, lihat ini berarti sendiri. Ya, misalkan cloud dot nama kalian dot apa. Kayak gitu ya. Ada yang bertanya, silakan. Saya masukkan dulu Aryo. Pak, Baik, ya. buat apaan itu? Ini untuk mengelola website. Baru masuk saya, Pak. Oh, gitu. Kamu PKL Mengelola apa enggak? website. Kagak ketiduran saya, Pak. Ya. Wah, Pak Hari ya. Nanti kalau yang baru masuk, nanti dilihat Iya. di e-learning. Nanti saya upload hasil recordnya ya. Kayak gitu. Oke, Pak. Nah, untuk e-learning itu absennya nanti tidak ada klik hadir lagi, tapi saya lihat dari lama kalian login di e-learning saya. Login ya? Contoh Sekarang ya, login ya, saya Pak? liatin. Nanti belum saya post. Nanti setelah ini saya post di e-learning, baru kalian bisa login. Contoh ya, contoh saya share screen dulu. Nah, ini ya. Tapi kondisional sih ya. Misalkan di 12 TKJ 2 nanti bisa terlihat di partisipan. Ini ya. Nah, nanti di sini kelihatan. Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Dan Ada yang login 29 menit yang lalu, ada yang 12 hari, ada yang 6 hari, ada yang 4 hari dan sebagainya. Ya. Nanti di situ terlihat. Nah, absennya dari situ saja. Nanti saya rekap secara manual, tetapi untuk pembelajaran dan kuis pasti di-share di apa? TBC, Pak. Di course-nya ya, di situ, di dashboard-nya. Di dashboard-nya misalkan di nanti di kuis ya, di kuisnya tugas hari ini map Zoom dan lebih bagus kalian hadir di Zoom-nya karena itu ada nilai tambahnya nanti kalau yang ikut Zoom ya gitu. Misalkan TKJ 2, 12 TKJ 2 bisa kalian lihat di sini. Nanti yang tanggal 10 ya kayak gini ya. Nah, itu saya buat kuisnya. Nanti kalian tinggal lihat kuisnya hasil dari Zoom dan YouTube hari. Baik, supaya saya bisa melaporkan ke wali kelas. Silakan dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, Pak. Sabar, Pak. bentar, Pak. Bentar. Halo? Bangun lagi, gue. Iya, Pak. Halo, buka kameranya. Iya, Pak. Aditya, Fahri, Farhan Rizky, Jidan, Eka, Erwin, Rizky, Aryo, Kamera saya nggak bisa, Pak. Kok bisa? Kamera nggak bisa. Iya. Kucet, berbaun, gue. Sama, Ri. Sama. Sama saya juga. Biarin lah. Oh, Pak. Wah. Aditya, Erwin, Eka,
Mana ini yang lain? Masih tidur, Pak. Ini. Woi, Mas Komeng. Wali kelasnya siapa? Busri, Pak. Bu Emi. Busri, Pak. Busri. Busri ya? Busri ya? Iya, Ya. Pak. Baik, baik. Terima kasih. Oke. Yang nggak buka kamera, ya is oke lah. Nggak apa-apa. Nanti saya tunggu tugasnya di e-learning. Pengerjaannya sampai jam 6 sore. Saya upload nanti jam 9 lewat 10 menit ya. Kayak gitu ada waktu setengah jam jika ingin langsung mengerjakan. Tapi ketika kalian PKL atau ada tugas lain kalian boleh. Ya, saya tunggu masih sampai jam 6 sore. Terima kasih atas kehadiran hari Rangkum lagi, ini. Pak. Tetap semangat, sehat, dan saya harap ke depannya selalu kompak ketika mengikuti pelajaran, khususnya pelajaran produktif. Kenapa? Itu Pak, apa namanya? Hari Tugasnya bisa rangkum lagi. diulangi. Patah-patah suaranya. Tugasnya rangkum lagi, Pak. Tugasnya rangkum lagi, Pak. Ya, nanti bukan merangkum ya, bukan merangkum ya, tapi begini. Jadi apa yang kalian dengar, terus kalian ketik di, ya, bahasa sederhananya merangkum, tapi kalau merangkum kan istilahnya menggunakan bahasa sendiri ya. Tapi kalau ini apa yang kalian dengar, coba kalian ketik ya di learning. Misalkan apa yang saya bilang kalian ketik, terus misalkan Pak Riki, misalkan ya, Pak Riki titik 2 menjelaskan ini kayak gitu. Paham ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Saya tunggu di learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.